Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernest Kondoy dengan NIM 23024125 dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi AI 3 untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, langsung saja pada poin yang pertama. Nah, pada poin yang pertama ini ada 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence phase, yang kedua ada design phase, dan yang ketiga ada choice phase. Nah, untuk intelligent phase, tahap ini adalah tentang identifikasi masalah. Pada fase ini, seorang berusaha menentukan apakah ada masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan seberapa luas masalah tersebut, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Nah, yang kedua ada design phase. Fase ini berfokus pada rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Tujuannya adalah untuk menemukan atau mengembangkan serta menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang ketiga ada choice phase. Pada tahap terakhir ini dilakukan pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Ini adalah fase di mana keputusan nyata dibuat dan komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu yang diambil. Kita masuk pada poin yang pertama, intelligent phase, yaitu identifikasi masalah. Fase ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi yang relevan dengan isu yang sedang diperhatikan. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan masalah secara eksplisit dan membedakannya dari gejalanya. Eksistensi suatu masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi yang didasarkan pada data real. Setelah investigasi awal, poin kunci yang harus dipastikan adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah itu sendiri atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Nah, selanjutnya tantangan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah paling sulit dalam analisis. Tantangannya adalah yang pertama, data mungkin tidak tersedia atau memerlukan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Yang kedua, data bisa jadi tidak akurat atau tidak cukup tepat. Dan yang ketiga, estimasi data seringkali bersifat subjektif. Dan yang keempat, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Nah, yang terakhir, seringkali diasumsikan bahwa data di masa mendatang akan sama dengan data historis. Nah, selanjutnya, intelligence phase atau klasifikasi masalah. Masalah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat strukturnya. Melaporkan masalah ke dalam kategori yang terdefinisi dapat membantu mengarahkan pada pendekatan solusi yang standar. Nah, yang pertama ada masalah terprogram atau program problems. Masalah ini terstruktur dengan baik, berulang dan rutin, sehingga model standar telah dikembangkan untuk menyelesaikannya. Contohnya termasuk jadwal mingguan karyawan, penentuan arus kas bulanan, dan seleksi tingkat inventaris. Nah, yang kedua ada masalah tidak terprogram atau unprogrammed problems. Ini adalah masalah yang tidak terstruktur, belum pernah dikenal sebelumnya, dan tidak terulang. Contohnya adalah penanganan proyek penelitian yang rumit, keputusan merger, atau evaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi-struktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Nah, selanjutnya intelligence phase, penguraian dan kepemilikan. Yang pertama, penguraian atau decomposition. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi sub-masalah yang lebih sederhana untuk membantu memecahkan masalah secara keseluruhan. Penguraian ini juga memfasilitasi komunikasi antara pengambilan keputusan. Yang kedua, kepemilikan masalah atau problem ownership, yaitu menentukan siapa yang memiliki masalah adalah hal penting. Sebuah masalah ada dalam organisasi hanya jika ada seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Jika kepemilikan tidak ditentukan, masalah bisa diselesaikan atau dianggap sebagai masalah orang lain.
Nah, selanjutnya design phase. Fase ini melibatkan penemuan, pengembangan, dan analisis tindakan yang mungkin dilakukan. Ini mencakup pemahaman masalah dan pengujian solusi yang layak. Pada fase ini, sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, diuji, dan divalidasi. Pemodelan ini melibatkan kontekstualisasi masalah dan mengabstraksikannya ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Nah, selanjutnya variabel dalam pemodelan. Dalam model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan hubungannya ditentukan. Ada 3 jenis variabel utama, yaitu yang pertama variabel keputusan, menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer, seperti cara beriklan atau server web, mana yang akan dibeli. Yang kedua ada variabel hasil, menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan, seperti laba, pendapatan, atau penjualan. Yang ketiga, parameter yang tidak dapat dikontrol, menggambarkan lingkungan seperti kondisi krisis ekonomi. Model yang sederhana memiliki biaya pengembangan yang lebih rendah dan lebih mudah dimanipulasi, tetapi bisa jadi kurang akurat. Nah, selanjutnya ada choice phase. Fase ini di mana keputusan nyata dibuat dan komitmen untuk suatu tindakan tertentu diambil. Prinsip pilihan adalah kriteria yang menggambarkan penerimaan suatu solusi. Memilih suatu opsi melibatkan bagaimana tujuan pengambilan keputusan dibangun dan bagaimana tujuan tersebut disatukan ke dalam model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Nah, selanjutnya pendekatan pemodelan dan evaluasi. Nah, di sini terbagi dalam 4 poin. Yang pertama, pendekatan pencarian meliputi teknik analitik untuk memecahkan formula, algoritma, heuristik, dan pencarian buta atau blind search. Yang kedua ada pendekatan normatif atau optimalisasi. Model ini di mana alternatif yang dipilih adalah yang terbaik dari semua kemungkinan. Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif terbaik dengan memuji sebuah kemungkinan dan membuktikan bahwa yang dipilih adalah yang optimal. Yang ketiga adalah pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau sebagaimana diyakini. Analisis deskriptif memiliki performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan dan tidak menjamin solusi optimal. Metode pemodelan deskriptif paling umum adalah simulasi. Nah, dan yang keempat adalah evaluasi. Setiap alternatif harus dievaluasi. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan suatu alternatif, sedangkan analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Nah, untuk kesimpulan, proses pengambilan keputusan yang terdiri dari 3 fase, dimulai dengan fase intelijen untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara akurat, termasuk membedakannya dari gejalanya dan mengklasifikasikannya. Selanjutnya, fase desain berfokus pada pembangunan model untuk mempresentasikan masalah, mengidentifikasi alternatif yang layak, dan menganalisis tindakan yang mungkin. Akhirnya, fase pilihan adalah momen di mana keputusan nyata dibuat, melibatkan evaluasi solusi yang diusulkan oleh model dan memilih satu alternatif yang paling sesuai dengan kriteria yang diharapkan, baik melalui optimalisasi atau pendekatan deskriptif. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih.